Bab 370 Bantu aku. Aku hanya seorang anak. Kabin kecil ini jelas merupakan tujuan sebenarnya dari petugas polisi daerah. Para petugas telah dibagi menjadi dua kelompok saat mereka melihat melalui jendela. Luke berhenti di belakang lereng 10 meter di belakang mereka dan mengamati para perwira serta kabin. Dia memiliki penglihatan yang jauh lebih baik daripada orang biasa, yang memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalam kabin meskipun dia jauh, dan dia berseru dalam hati karena terkejut. Di dalam ruang tamu kabin, beberapa anak sedang menginterogasi seorang pria. Ekspresi mereka agresif dan mereka memberi isyarat dengan liar. Namun, karena badai petir yang hebat, Luke tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan. Namun, Luke dapat melihat bahwa pria itu diikat ke kursi, dengan beberapa luka baru di tubuhnya. Berkat hidung tajamnya, dia sudah mendeteksi bahwa darahnya adalah campuran dari dua aroma yang familiar. Satu milik Steve, dan satu lagi milik anjing. Aromanya bercampur dengan aroma anak-anak, yang menunjukkan bahwa anak-anak telah membawa mereka ke sini sebelumnya. Melihat mereka, Luke menegaskan bahwa mereka adalah anak-anak yang hampir membunuh Steve. Mereka juga telah berganti pakaian, dan tidak mengenakan yang sama seperti saat Luke melihat mereka untuk pertama kali. Luke juga sangat akrab dengan pria parubaya yang diikat. Selama pengamatannya, polisi daerah mulai bergerak. Menunjuk satu sama lain, mereka dibagi menjadi dua tim dan diam-diam mendekati pintu depan dan jendela di samping. Tiba-tiba, Lukas mengerutkan kening. Dia mencium aroma aneh dengan hidung tajamnya, itu hampir seperti bau tubuh yang membusuk. Namun, dalam badai, baunya cepat berlalu, dan sepertinya menyatu dengan hujan. Luke melihat sekeliling hutan, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Saat berikutnya, matanya berkedut saat tatapannya kembali ke ruang tamu. Di dalam ruang tamu, seseorang yang tinggi dan besar muncul di pintu belakang. Anak-anak dan pria yang diikat terlalu sibuk berdebat untuk menyadari bahwa ada orang tambahan di rumah. Petugas kaunti menyerang pada saat itu. Mereka mendobrak masuk dan berteriak, "Polisi!" Membekukan. Semua orang di dalam langsung menoleh untuk melihat petugas. Para petugas juga memperhatikan sosok tinggi dan besar itu, dan berhenti sejenak. Kemudian, sosok yang diam-diam muncul ini tiba-tiba mengangkat senjata tinggi-tinggi dan menebasnya. Anak-anak semua membelakangi lorong, sementara pria parubaya, yang merupakan satu-satunya yang menghadap ke lorong, menoleh ke samping untuk melihat para petugas. Mereka tidak tahu bahwa seseorang telah muncul di belakang mereka. Tiba-tiba, salah satu anak menundukkan kepalanya karena terkejut. Garis darah telah ditarik dari bahu kanannya ke tulang rusuk kirinya, dan sejumlah besar darah langsung menyembur keluar. Semua orang di sekitarnya tercengang. Hujan darah yang tak terduga menutupi orang-orang di dekatnya. Namun, orang asing yang jangkung itu mengangkat tangannya lagi. Menjadi pucat karena ketakutan, Lukas Barton berteriak, "Tembakan! Bunuh dia!" Bang! 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 Mereka menembakkan badai peluru, yang mengenai anak-anak di depan orang asing itu. Luke dibuat terdiam. Dia telah melihat seorang serif yang sangat buruk dalam menembak balik di Wolfkyle. Pada saat itu, dia berpikir bahwa tidak ada yang lebih buruk dalam menembak daripada pria itu. Tapi sekarang, Luke menyadari bahwa pria itu bukan satu-satunya polisi yang tidak tahu apa-apa tentang menembak. 6 petugas menembak pada saat yang sama, dan sebagian besar peluru meleset begitu saja, meninggalkan lubang di perabotan dan dinding. Beberapa dari mereka memang memukul anak-anak, yang masih menatap kosong. 3 langsung ambruk. 2 dari mereka masih bisa berteriak sambil memegangi luka mereka, tetapi satu anak langsung tewas setelah ditembak di kepala. Lukas Barton dan anak buahnya pasti berbakat dalam menembak. Rentetan sengit tidak mencapai tujuannya sama sekali, dan orang asing jangkung itu menyapu senjatanya tanpa ragu-ragu. Pria parubaya di kursi itu ketakutan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain berteriak, "Tidak!" Kepalanya terlempar, dan berguling-guling di lantai seperti bola. Ada lagi percikan darah dari air mancur, dan 2 anak yang selamat berteriak ketakutan dan berlari menuju pintu depan. Mereka telah memperhatikan Lukas dan anak buahnya ketika mereka mendobrak pintu. Meskipun mereka tidak mengenali petugas, mereka terlalu akrab dengan seragam polisi yang mereka kenakan. Mereka berteriak, "Tolong, membantu!" Saat kedua anak itu berlari, orang asing jangkung itu mengejar mereka. Lukas Barton dan anak buahnya mengisi ulang senjata mereka dengan bingung. Mereka semua menembak bersama dan menghabiskan peluru mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka bahkan tidak bisa memastikan tembakan terus-menerus. Perwira-perwira itu kelas 3 dibandingkan dengan Big Nick dan krunya. Pada saat itu,
Orang asing jangkung itu telah mencapai pintu. Dia mengayunkan senjatanya lagi. Seperti bola bisbol yang dipukul, salah satu anak yang berteriak minta tolong terbang keluar dari pintu yang terbuka dalam lengkungan panjang dan menabrak pohon sejauh 10 meter. Para petugas tercengang di tempat ini. Banyak dari mereka bahkan berhenti memuat ulang. Tiba-tiba, salah satu petugas berteriak, "Saya sudah selesai dengan ini. Saya selesai. Itu monster. Seekor monster. Ah!" Sambil berteriak, dia berbalik dan melarikan diri setelah membuang senjatanya. Pelariannya memicu reaksi berantai. 3 petugas lainnya mengejarnya. Lukas dan petugas terakhir ragu-ragu sejenak, sebelum mereka melarikan diri juga. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi monster mengerikan ketika hanya mereka berdua. Makhluk yang bisa menabrak seseorang sejauh belasan meter seperti bola bisbol terlalu berat bagi mereka. Anak terakhir berteriak kaget saat petugas County berlari. Jangan lari. Bantu kami. Kita semua anak-anak." Tidak ada respon dari tangisannya. Keenam petugas hanya lari dengan kepala tertunduk, dan bahkan tidak menoleh untuk meliriknya sama sekali. Sebuah pikiran melintas di kepala Lukas Barton, "Kamu, anak-anak, mengikat seorang pria ke kursi dan memotong seluruh tubuhnya, apakah Anda masih bisa dianggap anak-anak? Jika itu masalahnya, Anda harus mati saja." Anak terakhir, yang juga satu-satunya perempuan di antara mereka, berlari dengan panik, tetapi hampir tidak mengambil beberapa langkah sebelum dia tersandung lumpur. Dia berjuang untuk bangun. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang, dan matanya langsung melebar. Orang asing jangkung itu tepat di belakangnya, dengan senjatanya terangkat lagi. Bab 371 Pembantaian malam di tusukan hutan gunung basah. Sebuah senjata menusuk dadanya, menjepitnya di lumpur. Melihat wajah orang asing yang tinggi, yang telah menundukkan kepalanya, dia bergumam, "Tolong, lepaskan aku. Aku masih anak-anak." Menusuk, menusuk, menusuk. 3 luka yang lebih besar muncul di dada anak itu. Matanya melebar, dan dia berjuang untuk menghembuskan nafas terakhir, sebelum dia berhenti bergerak. Orang asing jangkung itu mengeluarkan senjatanya dari lumpur dan bahkan tidak meliriknya untuk kedua kalinya sebelum dia pergi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara tembakan di hutan, bercampur dengan teriakan panik dan suara lari, sebelum jeritan darah mengental. 5 orang tiba-tiba keluar dari hutan di tengah hujan. Mereka tidak lain adalah petugas County, Lukas Barton di antara mereka. Luke dengan gesit berlari puluhan meter di depan mereka. Dia hanya melirik petugas, sebelum dia menyipitkan matanya dan melihat ke belakang mereka. Tepuk, ledakan, guntur bergemuruh, dan hutan menjadi terang karena sambaran petir. Luke melengkungkan bibirnya. Semuanya menjadi semakin menarik. Di bawah petir, seorang pria besar yang tingginya 2 meter mendekati 4 petugas dengan langkah besar. Dia tiba-tiba berhenti, dan menoleh ke samping. Terkejut, Luke diam-diam bergerak dari samping ke depan sampai dia berada di depan para petugas. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam situasi ini, dia masih akan lebih cepat daripada petugas, bahkan jika dia berlari mundur. Orang asing jangkung itu berhenti sejenak sebelum dia mulai bergerak lagi. Itu bisa dimengerti, karena Luke sekarang bergerak ke arah yang sama dengan para petugas, dan orang asing itu hanya bisa mengikuti. Melihat 5 petugas yang berlari dengan panik di belakangnya, Luke tetap berada di depan mereka dan bergerak tanpa tergesa-gesa. Dia tidak tertarik menjadi kambing hitam bagi petugas yang bermaksud menyakitinya. Orang jangkung itu tidak berlari, tetapi langkahnya sangat mantap dan dia tidak pernah jatuh, jadi dia secepat orang biasa yang sedang jogging. Para petugas dapat meningkatkan kecepatan untuk waktu yang singkat, tetapi mereka tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Juga, karena badai dan lumpur, mereka jatuh sesekali, dan tidak dapat mempertahankan momentum mereka. Pada saat itu, kelima petugas itu ketakutan setengah mati dan terengah-engah saat mereka melihat kembali ke hutan gelap di belakang mereka. Tiba-tiba, salah satu petugas berteriak ketakutan, dia di sini. Dia tepat di belakang kita. Astaga, sebuah benda gelap terbang keluar dari hutan dan menabrak petugas di dadanya, membuatnya terbang. Bodoh. Dia disematkan ke pohon beberapa meter jauhnya oleh benda itu. Dengan mata terbuka lebar, petugas melihat luka di dadanya, darah keluar dari mulutnya. Tolong, kepalanya tertunduk, dan dia berhenti bergerak. Dipimpin oleh Lukas Barton, petugas lain hanya melihat orang mati itu, lalu berlari lebih cepat. Sebagai contoh luar biasa dari polisi kotor, semua petugas ini memahami satu hal, dalam menghadapi musuh yang tak terkalahkan, solusi terbaik, adalah berlari lebih cepat dari rekan-rekan Anda. Lebih baik mereka mati daripada kamu. Orang asing jangkung itu masih mendesak maju.
Ketika dia melewati tubuh petugas yang disematkan ke pohon, dia mengeluarkan senjata dari dada petugas dan melanjutkan pengejarannya. Melihat ini, Luke bersukacita karena dia tidak bergabung dalam pertempuran secara gegabah. Orang ini tiba-tiba bisa melempar senjatanya dengan kekuatan dan kecepatan yang mengerikan. Pada saat itu, Lucas Barton dan yang lainnya akhirnya mencapai mobil mereka, dan mereka buru-buru mencari kuncinya. Luke bersembunyi di sisi lain mobil. Dia melihat ke hutan yang gelap dan basah di belakang keempat petugas itu. Tepuk. Ledakan. Ada ledakan lain dari Guntur. Lucas Barton akhirnya menemukan kuncinya dan menekannya. Mobil berbunyi bip, dan pintu terbuka. Guntur berguling lagi pada saat itu, dan dia tiba-tiba merasakan sesuatu terbang di sebelahnya. Dia menoleh ke samping, hanya untuk melihat bahwa bawahannya yang setia di sebelahnya telah menghilang. Dia tanpa sadar melihat ke depan, hanya untuk melihat bawahannya terjepit ke tanah oleh senjata hitam di lehernya. Dalam cahaya sambaran petir, dia bisa melihat keputusasaan di mata bawahannya. Pria itu mencoba berbicara, tetapi hanya bisa batuk darah merah tua. Semua pori-pori Barton mengerut. Bergerak lebih cepat, dia membuka pintu dan mencoba memasukkan kunci ke kunci kontak dengan tangan gemetar. Tapi dia perlu beberapa kali mencoba untuk melakukan sesuatu yang biasanya begitu mudah. Tidak jauh, bawahannya yang lain masuk ke mobil lain dan menyalakannya. Lucas Barton bahkan bisa mendengar sorakan gembiranya. Sambil menggertakkan giginya, Lucas Barton menjadi tenang dan menundukkan kepalanya untuk melihat di mana kunci kontaknya. Merasakannya dengan tangan kirinya, dia akhirnya memasukkan kunci dengan tangan kanan ini. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan. Lucas Barton mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat orang asing jangkung itu meninju melalui jendela mobil polisi lain yang baru saja dinyalakan. Saat berikutnya, petugas itu ditarik keluar melalui jendela dan terlempar ke belakang. Ah! Setelah teriakan yang berlarut-larut, bawahan Lucas Barton menabrak pohon sejauh 10 meter, dan tidak lagi mengeluarkan suara. Melihat bawahannya, yang melilit pohon dalam bentuk huruf C terbalik, Lucas Barton mengira dia hampir bisa mendengar tulang patah. Buru-buru, cepat dan mulai, sialan. Gumamnya sambil memutar kunci dengan keras dan menginjak kopling dan pedal gas, rasanya seperti butuh waktu lama untuk menghidupkan mesin. Mobil akhirnya menyala, dan Lucas Barton segera mulai mengemudi. Tapi orang asing jangkung itu tiba-tiba muncul di depan mobilnya dan menusukkan dahan pohon besar ke kaca depan. Lucas Barton berteriak kaget dan mencondongkan tubuh ke samping. Bang! Kaca depan pecah. Merasakan rasa sakit yang luar biasa di bahu kanannya, dia berteriak dan tanpa sadar menginjak pedal gas, mendorong mobil ke depan. Orang asing jangkung itu tertabrak dan jatuh ke tanah. Namun Lucas Barton gagal melarikan diri. Dia menginjak pedal gas begitu keras sehingga mobil menabrak pohon di sebelah jalan dan berputar beberapa kali sebelum berhenti. Petugas lainnya sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri ketika Lucas Barton diserang. Dia benar-benar lupa bahwa dia tidak bisa berlari lebih cepat dari orang asing jangkung itu dengan berjalan kaki, dia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Luke menatap dengan tenang pada orang asing jangkung di tanah, dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Orang asing jangkung itu diam sejenak, tetapi tiba-tiba tegak, dan perlahan bangkit. Bab 372 Pertempuran dan Kekebalan Sejati. Orang asing jangkung itu mengambil beberapa langkah dan kemudian membungkuk untuk mengeluarkan senjata dari leher petugas, sebelum dia berjalan ke mobil Lucas Barton. Dia mengayunkan senjata dan memecahkan jendela pengemudi untuk mengungkapkan wajah Lucas Barton, yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Pergi ke neraka, kamu monster. Bang! Orang asing jangkung itu terhuyung mundur dan jatuh. Lucas Barton tampak tertegun sejenak, sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu mati, kamu monster. Datang lagi jika Anda pikir Anda baik. Hahaha. Dia memegang Remington yang telah disimpan di mobil polisi, dan yang dia gunakan untuk menembak orang asing yang jangkung itu. Menyipitkan matanya, Luke terus mengamati pertempuran dalam diam. 2 detik kemudian, orang asing jangkung di tanah itu duduk dan berdiri lagi, mengakhiri tawa Lucas Barton. Dia berteriak, itu tidak mungkin. Kenapa kamu tidak mati, kamu monster? Mati. Bam, bam, senapan itu menembak 2 kali lagi, tetapi orang asing yang jangkung itu hanya terhuyung sedikit sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia mengulurkan tangannya. Ah! Sesaat kemudian, orang asing jangkung itu menarik Lucas Barton yang berteriak sedih keluar dari mobil dengan kekuatan brutal. Dia tidak bisa bergerak karena dahan pohon itu menusuk bahu kanannya. Dia bebas sekarang, tetapi dengan mengorbankan lengan kanannya di belakang mobil.
Lukas Barton menggeliat dan menjerit saat dia berjuang untuk merangkak menjauh dari malapetaka yang tak terhindarkan. Orang asing jangkung itu diam-diam mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Sua, Lukas Barton berhenti berteriak dan bergerak. Tubuhnya masih dalam posisi merangkak, tapi kepalanya sudah terlempar. Gedebuk, tubuh tanpa kepala Lukas Barton menghantam tanah berlumpur. Retakan, ledakan, dunia diterangi oleh sambaran petir lainnya. Di hutan yang gelap dan basah, orang asing yang jangkung itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Luke, yang jaraknya puluhan meter. Luke tersenyum dan, dengan cepat menyelinap pergi. Tanpa ragu, orang asing jangkung itu mengejar. Beberapa menit kemudian, terdengar teriakan. Luke berhenti dan mengamati orang asing jangkung itu, yang melangkah maju lagi. Tidak jauh di belakang orang asing jangkung itu adalah petugas polisi daerah terakhir yang melarikan diri, hanya saja tubuhnya telah terbelah menjadi dua. Luke menarik napas dalam-dalam dan menatap orang asing jangkung dan besar yang mendekatinya dengan langkah mantap. Dia mengangkat tangannya sambil tersenyum dan menarik pelatuknya. Bang! Bang! Orang asing jangkung itu terhuyung-huyung dan berhenti sejenak, sebelum dia mulai bergerak lagi dengan langkah cepat. Lukas berkeringat. Sepertinya hujan mempengaruhi akurasi pemotretanku. Dia telah membidik mata orang asing yang tinggi itu, tetapi malah mengenai pipi pria itu. Tapi pria itu baik-baik saja setelah ditabrak mobil, dan melanjutkan pembunuhannya hanya 2 detik kemudian, jadi Luke tidak benar-benar berharap untuk membunuhnya hanya dalam 2 tembakan. Orang asing jangkung itu bergegas ke arah Luke dan mengangkat senjatanya lagi. Luke melengkungkan bibirnya dan mendorong kakinya dengan keras untuk mundur dengan cepat sementara dia menembakkan Glock-nya lagi. Bang! Bang! Hanya ada 20 meter di antara mereka kali ini, dan Luke mampu menembak pria itu tepat di matanya. Dia bisa melihat cairan gelap menyembur keluar dari mata orang asing yang jangkung itu, tapi itu hanya menghentikan yang terakhir untuk sesaat, sebelum dia mulai mengejar Luke lagi. Hah! Luke berseru kaget, dan dengan cepat mundur. Bang! 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 Luke membidik mata pria itu lagi. Kali ini, orang asing jangkung itu menundukkan kepalanya dan peluru tidak mengenai matanya. Kepalanya sedikit tersentak pada dampak peluru, tapi dia sudah menurunkan senjatanya. Mendorong dari kakinya untuk mundur beberapa meter jauhnya, Luke mengerutkan kening. Begitu kokoh. Bang! 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 4 lubang peluru tertinggal di dada orang asing yang jangkung itu. Tapi mereka bahkan kurang efektif, mereka tidak melakukan apa-apa selain membuat tubuhnya sedikit bergidik. Luke kehilangan kata-kata. Jangan bilang benda sialan ini kebal. Dia telah menembak bagian vital orang asing itu 12 kali, tetapi orang asing itu masih hidup. Bang! Bang! Luke menembakkan peluru terakhir ke pangkal paha orang asing yang jangkung itu, dan seperti yang dia duga, itu tidak berpengaruh. Orang asing jangkung itu mempercepat dan mulai berlari saat dia mengayunkan senjatanya ke Luke lagi. Luke tiba-tiba berbalik saat dia mengisi ulang Glock-nya, dan dia menembak seperti orang gila sekali lagi. Bang! 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 Dia menghabiskan majalah itu, meninggalkan 13 lubang peluru lagi pada orang asing yang tinggi itu. Dari leher ke dada, lalu perut ke lutut dan sendi pergelangan kaki, mereka semua terkena peluru, tetapi selain sedikit bergoyang karena benturan, pria itu tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Luke mempercepat untuk meningkatkan jarak di antara mereka, sebelum dia mengeluarkan batang paduan panjang dari inventarisnya. Itu adalah salah satu hal yang dia gunakan untuk menusuk dan memanggang daging di perkemahan. Dia telah berencana menggunakan logam itu untuk laras senjata khusus, tetapi untuk saat ini, itu akan berfungsi sebagai senjata panjang. Luke tiba-tiba berbalik dan mengayunkan tongkatnya dengan keras untuk memenuhi senjata orang asing yang jangkung itu. Dentang. Setelah benturan logam yang menusuk telinga, Luke terlempar ke belakang beberapa meter di udara. Ketika dia mendarat, dia harus turun dengan keras di tanah beberapa kali untuk menghentikan momentumnya. Apa kekuatan yang sangat besar. Dia cukup terkesan. Pada kekuatan 40, dia 16 kali lebih kuat dari orang biasa, dan belum pernah bertemu lawan sekuat dia. Tidak, orang ini sedikit lebih kuat. Senjata Luke lebih panjang dan lebih berat daripada milik lawannya, dan dia seharusnya lebih unggul dalam bentrokan itu, tetapi tidak. Orang asing jangkung itu berputar ke arah counterforce yang sangat besar dari batang paduan, tetapi dia masih memegang senjatanya dengan erat. Ketika dia berhenti, dia memiringkan kepalanya dengan bingung, seolah dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Lukas tertawa. Hei, pria besar, akankah kita pergi lagi? Dia mengayunkan tongkat saat dia berbicara. Orang asing jangkung itu tanpa sadar mengangkat senjatanya. Dentang. Bam!
Ada suara melengking dari benturan logam lainnya, diikuti oleh bunyi gedebuk. Lengan kanan orang asing yang jangkung itu menjuntai di sampingnya. Dia keluar sebagai pecundang ketika dia menangkis pukulan keras dari cengkeraman dua tangan Luke di tongkat dengan satu tangan, tidak hanya lengan kanannya patah, tongkat panjang Luke juga mengenai bahu kanannya. Menarik tongkatnya ke belakang, Luke mendecakkan lidahnya dengan takjub. Benar-benar kebal. Bahu orang asing yang jangkung itu sudah ambruk, yang akan menjadi cedera fatal bagi orang normal, tetapi pria ini sudah menarik kakinya keluar dari lumpur tebal. Saat berikutnya, orang asing jangkung itu menerjang ke depan lagi, mengacungkan senjatanya sekali lagi. Bab 373 tidak tersedia secara permanen. Luke merunduk dan ke samping untuk menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tongkat ke pergelangan kaki orang asing itu. Dengan retakan, gerakan orang asing jangkung itu tiba-tiba berubah canggung. Luke berbalik dan memukul lutut orang asing itu, dan terdengar suara retak lagi. Dia kemudian menarik kembali tongkatnya, dan dengan seluruh kekuatannya, menjatuhkannya dengan kuat ke pergelangan tangan kanan orang asing itu. Senjata orang asing jangkung itu berputar di udara saat dikirim terbang. Orang asing jangkung itu masih tidak mengeluarkan suara. Dia terus mencoba menyerang Luke, tetapi karena kakinya yang terluka, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Luke menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Sepertinya kamu bukan orang yang pintar. Dia kemudian meraba bagian belakang pinggangnya dan muncul dengan beberapa anak panah tali. Ketika orang asing yang jangkung itu berdiri lagi, Luke melemparkan anak panah tali itu, dan tali baja itu membungkus orang asing itu dengan kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Luke kemudian mengaktifkan pelatuk, dan kepala panah otomatis jatuh. Dia mengambil kepala panah, dan menggunakan batang paduannya, membalikkan pria itu dari tempat dia jatuh di wajahnya. Petir menyambar lagi, menerangi orang asing yang jangkung itu. Dia mengenakan terusan kuning dan hijau compang camping, yang berbintik-bintik dan tampak tua, seolah-olah mereka telah berendam dalam air selama ini. Dia mengenakan topeng hoki yang aneh. Ada tanda segitiga merah di dahi dan pipi topeng, yang juga memiliki lubang untuk bernafas secara merata. Topeng itu diikat ke wajah orang asing botak itu dengan ikat pinggang. Luke memeriksa sistemnya. Sistem, Anda telah mengalahkan Jason Voorhees dan telah menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Jason Voorhees, Ultra Strength tidak tersedia, Ultra Sense tidak tersedia, generasi cepat tidak tersedia, kebangkitan tidak tersedia. Lukas tercengang. Ini adalah pertama kalinya kemampuan tidak tersedia baginya untuk dipelajari dalam sistem. Semua kemampuan Jason Voorhees ini tidak berwarna abu-abu, yang berarti bahwa mereka untuk sementara tidak tersedia, melainkan hitam, yang berarti bahwa mereka tidak tersedia secara permanen. Luke terkejut tetapi tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Jason Voorhees di depannya ini tidak terlihat seperti manusia. Tanpa detak jantung atau napas, dan berbau seperti mayat yang membusuk, pria itu lebih seperti zombie. Siapa yang tahu jika Luke akan menjadi botak dan bau juga setelah mempelajari kemampuan pria ini. Luke mengambil senjata yang dijatuhkan Jason. Itu adalah parang berkarat dan lebar yang panjangnya lebih dari 60 cm. Yang mengejutkan Luke, bahkan tidak ada penyok pada parang yang tampaknya tua ini setelah begitu banyak tabrakan hebat dengan batang paduannya. Dia memperkirakan parang itu 2 kali lebih berat dari parang biasa. Sambil membuang parang, Luke mengangkat topeng hoki aneh milik Jason dengan tongkat paduannya. Dia kemudian melemparkannya jauh ke dalam hutan. Luke menundukkan kepalanya untuk melihat, dan tanpa sadar mengerutkan kening. Jason Voorhees ini benar-benar terlihat menyeramkan. Wajahnya terdistorsi dan membengkak, seperti mayat pucat yang telah terendam air selama berhari-hari. Tidak heran pria itu memiliki bau mayat di tubuhnya. Berpikir sejenak, Luke mengambil seutas tali gunung dari inventarisnya. Menyeret orang itu ke pikapnya yang tidak jauh, dia mengikat orang itu ke kait penarik di bagian belakang pikap. Luke masuk ke mobil dan pergi ke Eden Lake Campsite. Di perkemahan, dia menemukan telepon rumah di kabin Stephen dan menelepon Dustin. Setelah beberapa saat, Luke menutup telepon dan tertawa kecil pada Jason, yang masih berjuang. Mari kita lihat apakah Divisi 17 FBI akan mengambil alih. Dia mencari gudang alat, dan menemukan kabel baja setebal ibu jarinya. Sambil menyeringai, Luke mengikat Jason dengan kabel baja dan mengambil kembali kabel paduannya. Kawat paduan itu adalah ciptaan spesialnya. Mereka mahal dan unik, dan tidak bisa dibiarkan menyebar di dunia luar dengan mudah. Ia pun memasang kamera di depan kabin secara sepintas untuk memantau Jason. Setelah selesai, Luke bertepuk tangan. Baiklah, Tuan Jason, Anda sudah selesai sekarang. Luke kemudian mulai bergerak lagi,
dia pergi mengitari danau ke seberang. Menyeberangi bukit, Luke melihat sebuah pondok di hutan. Ini adalah kabin tempat Lucas Barton dan anak-anak berkumpul sebelumnya. Itu berada di balik perbukitan di seberang Hotel Stephen dan hanya dapat diakses dengan berjalan kaki. Namun, dalam garis lurus, jaraknya hanya 1 kilometer dari hotel. Pintu depan terbuka lebar, dan Luke masuk ke kabin, yang masih berantakan. Dia tidak mendekati mayat-mayat itu, dan hanya menggunakan senter untuk mengamati kepala yang ada di lantai. Setelah memeriksanya sejenak, dia mengeluarkan ponsel palsunya dan menemukan gambar seorang pria berseragam tahanan. Membandingkan pria dengan kepala di tanah, Luke menghela nafas. Itu benar-benar kamu. Pria parubaya yang diinterogasi oleh anak-anak dan yang telah dipenggal oleh Jason Voorhees sebenarnya adalah Wade Davis, pengusaha real estate dari Texas. Mark Owen, penjaga hutan Texas, terbunuh saat mengawal Wade Davis, dan pengusaha ini telah hilang sejak saat itu. Lucas Barton adalah tersangka terbesar dalam pembunuhan Mark Owen. Ternyata, Wade Davis bersembunyi di sini. Tidak heran Lucas Barton datang terburu-buru setelah mendengar nama Luke, dan berencana untuk membunuh Luke kembali di motel. Dia pasti mengira Luke telah menemukan petunjuk tentang Wade Davis, dan takut kejahatannya akan terungkap, dia datang untuk membungkam Luke. Semua ini dimulai dengan pembunuhan petugas. Setelah memastikan identitas Wade Davis, Luke akhirnya memecahkan teka-teki itu. Tiba-tiba, dia mendengar suara lemah. Bantu aku. Luke menoleh dan melihat salah satu anak yang tertembak. Ada jejak darah yang panjang dan berliku di belakangnya. Dia jelas telah berjuang untuk merangkak ke pintu, tetapi tidak bisa bergerak lagi. Pada saat itu, dia menatap Luke dengan ekspresi memohon. Luke berjongkok dan mengeluarkan jarum suntik untuk menyuntik anak itu. Itu adalah obat penghilang rasa sakit. Luke kemudian bertanya, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Anak itu sedikit linglung, tetapi ketika obat penghilang rasa sakit itu masuk, dia tergagap-gagap dalam cerita. Bab 374 Belajar menjadi anak baik di kehidupan selanjutnya. Ternyata anak-anak itu telah dibawa ke sini oleh pakaian berdarah yang telah dibuang Ani untuk menyesatkan mereka. Mereka akrab dengan daerah ini dan tahu bahwa ini adalah satu-satunya tempat lain yang memiliki orang selain hotel. Mereka telah menggeledah hotel dan menemukan bahwa Steve dan pacarnya telah pergi, dan berkat pakaian berdarah, mereka datang ke kabin ini. Mereka menemukan Wade Davis, dan dilanda kepanikan dan agresif, percaya bahwa Wade menyembunyikan Steve dan pacarnya. Steve tidak hanya menemukan rumput liar yang diam-diam mereka tanam, mereka juga sangat menyakitinya. Tidak mungkin mereka membiarkan Steve dan Janet pergi. Jadi, mereka mengikat Wade dan menginterogasinya, melakukan apa yang mereka lakukan pada Steve. Setelah Luke selesai dengan pertanyaannya, anak itu bertanya dengan bingung, bisakah Anda mengirim saya ke rumah sakit sekarang? Saya merasa dingin. Luke menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Anda tidak akan berhasil sampai ke rumah sakit. Petik 2. Anak itu tampak bingung. Luke berkata, kamu kehilangan terlalu banyak darah, dan itu akan memakan waktu setidaknya 1 jam dari sini ke rumah sakit. Keputusasaan melintas di mata anak itu. Bantu aku, tolong. Setelah keheningan singkat, Luke bertanya, ketika kamu mengikat orang dan memotongnya, mereka pasti memohon padamu juga, bukan? Anak itu panik. Tidak, itu tidak disengaja. Kami hanya takut. Luke menghela nafas dan berdiri. Belajarlah menjadi anak yang baik di kehidupan selanjutnya. Pada saat itu, anak itu berhenti bernapas. Jadi, kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, gumam Luke pada tubuh anak itu. Melalui pertanyaannya, Luke telah mengkonfirmasi bahwa anak-anak ini telah mencoba membunuh Steve untuk tutup mulut. Anak-anak memiliki sepetak rumput liar kecil di dekatnya. Itulah alasan mengapa mereka sering nongkrong di sini. Itu hanya alasan bagi mereka untuk memanen gulma dan menjualnya. Steve dan pacarnya, di sisi lain, telah menerobos ke lokasi ini ketika mereka sedang mencari mobil mereka. Dengan kata lain, anak-anak ini sudah menjadi pengedar narkoba. Luke cukup berbelas kasih untuk tidak membunuh mereka sendiri. Adapun 2 anak lainnya yang tertembak, salah satunya meninggal di tempat karena tertembak di kepala, dan yang lainnya meninggal sebelum Luke kembali. Jadi, tidak ada yang selamat di tempat ini. Setelah mencari tahu semuanya, Luke meninggalkan kabin dan membersihkan tempat-tempat tertentu di hutan, sebelum dia kembali ke Eden Lake Campsite. Dia membuat kopi panas di dapur dan pergi ke teras kabin untuk menikmatinya, memandangi kabel baja yang sesekali bergoyang. Hutan itu gelap gulita di tengah hujan lebat, kecuali jika diterangi oleh kilat. Namun, hati Luke tenang.
2 jam kemudian, lampu depan menerobos kegelapan saat beberapa mobil mendekati kabin. Luke bangkit dan kembali ke kabin. Beberapa orang keluar dari 4 SUV hitam, dan salah satu dari mereka mengetuk pintu. Detektif Luke Coulson. Luke berkata, silakan masuk. Ini terbuka. Pria berseragam tempur hitam melangkah ke kabin dan mengamati Luke sejenak, sebelum dia menunjukkan ID-nya. FBI. Kami telah diberitahu untuk mengambil target yang Anda temukan. Petik 2. Luke memeriksa ide dengan hati-hati, hanya untuk menemukan bahwa orang itu bukan dari Divisi 17 FBI, tetapi Subbiro yang disebut Unit Penelitian Lanjutan Gabungan. Dia memberikan ide kembali kepada orang itu dan berkata, Agen Fleck. Dia di luar. Saya telah mengikatnya dengan kabel baja. Fleck mengangguk dan berkata, terima kasih banyak atas kerja sama Anda. Luke mengingatkannya, hati-hati, peluru biasa pada dasarnya tidak bekerja padanya, dan aku hanya bisa menahannya dengan kabel baja. Fleck tersenyum percaya diri. Yakinlah, detektif, kami profesional. Lukas juga tersenyum. Itu keren. Saya pikir Divisi 17 akan datang karena mereka memiliki lebih banyak pengalaman dengan hal-hal semacam ini. Petik 2. Fleck tercengang. Divisi ke-17. Lukas terus tersenyum. Ya, Kapten Wells dan saya telah bekerja sama 2 kali sebelumnya. Dia pria yang baik. Senyum Fleck menghilang. Dia menatap Luke sejenak, lalu berkata, kalau begitu, segalanya jauh lebih mudah. Dia mengeluarkan dokumen dari ranselnya. Perjanjian kerahasiaan. Anda mengerti, kan? Luke dengan cepat membolak-balik dokumen itu hampir sama dengan perjanjian yang telah ditandatangani Luke dengan SHIELD sebelumnya. Dia menandatangani namanya di atasnya dan mengembalikan dokumen itu. Itu terjadi di sebuah pondok di belakang bukit di seberang danau. Para korban termasuk beberapa anak yang sedang berkemah dan beberapa petugas daerah. Seorang buronan yang diduga membunuh seorang perwira juga dibunuh oleh benda itu. Saya membutuhkan informasi tentang kematian buronan untuk menutup kasus saya. Apakah itu akan baik-baik saja? Fleck mengambil kembali dokumen itu dan berkata dengan santai, kami akan mengambil alih penyelidikan. Laporan akan dikirimkan kepada Anda dalam beberapa hari. Dia kemudian ingat bahwa detektif ini telah menyebutkan Divisi ke-17 serta Kapten Wells. Setelah jeda, Fleck menambahkan, laporan itu akan menyatakan bahwa para korban dibunuh oleh penjahat yang tidak dikenal. Apakah kamu mengerti? Luke menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa deskripsi dalam laporan akan menjadi kesimpulan resmi. Dia tidak terlalu memperdulikan hal itu, selama dia bisa menutup kasus pembunuhan perwira itu. Lebih penting lagi, dia berencana untuk menyebarkan berita tentang kematian Wade Davis. Dia bertanya-tanya berapa lama lagi perusahaan Wolf Ellsworth bisa bertahan. 1 jam kemudian, Luke kembali dengan mobil pickup ke motel dekat rumah sakit. Ketika dia naik ke atas, dia tersenyum pada pemilik motel, yang jelas tercengang. Pemilik motel menggigil dan merasa sedikit takut. Setelah Luke naik ke atas, pemiliknya memutar nomor setelah ragu-ragu sebentar, tetapi tidak ada yang mengangkat. Setelah berpikir sejenak, dia menelepon 911. Halo, ada tersangka di sini. Beberapa menit kemudian, pemilik motel meletakkan telepon dengan linglung. Jawaban operator bergema di kepalanya, polisi daerah tidak pernah mengirim orang ke tempat Anda. Tolong berhenti membuat panggilan perang. Ini adalah garis untuk keadaan darurat. Jika Anda mengambilnya lagi, kami akan mencatatnya dan mengirimkan pemberitahuan pelanggaran kepada Anda. Pemilik penginapan kehilangan kata-kata. Mengingat senyum tipis di wajah Luke ketika yang terakhir naik ke atas, pemilik merasa bahwa dia telah terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Luke kembali ke kamarnya dan mengetuk pintu. Ani, ini aku. Terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, dan saat pintu terbuka, wajah Ani penuh dengan kepanikan. Mengapa kamu di sini? Beberapa petugas sedang mencari Anda. Cepat dan sembunyikan, sebelum mereka menemukanmu. Bab 375 Apa yang kamu lakukan? Luke memeluknya sambil tersenyum dan menutup pintu. Tidak apa-apa, aku sudah mengurusnya. Ani tercengang. Hah? Duduk di tempat tidur bersamanya, Luke berkata, berpura-pura saja kamu tidak tahu apa-apa. Jika ada yang bertanya, minta mereka berbicara langsung dengan saya. Benar? Ini kontak saya. Simpan saja. Dia memberikan kartu namanya. Mereka hanya bertukar nomor sebelumnya. Luke tidak memberinya kartu, yang memiliki gelar di atasnya. Ani membaca kartu itu, hanya untuk terkejut. Divisi Kejahatan Besar LAPD. Anda seorang detektif tingkat 2. Dia mengira Luke adalah perwira pemula, atau mungkin magang, atau dia tidak akan dikirim ke sini untuk menjadi instruktur pelatihan keselamatan.
Luke mengelus punggungnya untuk menenangkannya. Ada cerita di dalam ini, yang terbaik adalah jika Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Jangan khawatir, saya hanya membuat marah beberapa orang yang tidak menghargai aturan. Dia memeluknya dan berkata, maaf. Anda pasti ketakutan ketika saya pergi sebelumnya. Petik 2. Annie menggelengkan kepalanya. Dia telah memikirkannya. Luke pergi diam-diam mungkin karena dia tidak ingin melibatkannya. Setelah menghiburnya, Luke menelepon Juliet di perkemahan dan memberitahunya bahwa dia aman. Dia juga memberitahunya bahwa dia mungkin tidak dapat kembali tepat waktu pada hari berikutnya. Lucas Barton dan anak buahnya pernah ke perkemahan, dan memang membuat Juliet gelisah. Tapi Luke adalah satu-satunya yang bisa mengatakan apa-apa sekarang, dan para perwira yang mati itu tidak bisa membuatnya kesulitan lagi. Setelah menerima telepon Luke, Juliet diyakinkan dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang perkemahan. Kemudian, Luke mengirim pesan teks ke Elsa dan memberitahu dia inti dari situasinya. Hal-hal tertentu harus dirahasiakan, tetapi tidak perlu menyembunyikan kematian Lucas Barton dan Wade Davis, lebih baik memberitahu Elsa agar dia siap. Elsa segera memanggilnya. Luke tersenyum pada Annie meminta maaf dan menjawab panggilan di lorong. Dia belum selesai sampai 10 menit kemudian. Setelah kembali ke kamar, Luke memeluk Annie, yang masih linglung. Annie berseru, apa yang kamu lakukan? Ah, Luke berkata, kurasa aku perlu mandi lagi. Kamu brengsek. Ah, tertegun sejenak, Annie segera mengerang. Keesokan paginya, matahari menemukan jalannya melalui celah di tirai untuk menciptakan 2 garis cahaya terang di ruangan itu. Luke bangun lebih awal dan memeriksa notifikasi sistem. Dia telah dihargai 20 poin pengalaman dan kredit masing-masing untuk menyelamatkan Steve, Janet dan Annie, dengan total 60 poin. Ada juga banyak notifikasi lainnya. Misi, membasmi para remaja pengedar narkoba. Lengkap. Total pengalaman, 500. Total kredit, 500. Tingkat kontribusi, 30%. EXP plus 150. Kredit plus 150. Misi, menghilangkan anggota utama kelompok kriminal Lucas Barton. Lengkap. Total pengalaman, 300. Total kredit, 300. Tingkat kontribusi, 30%. EXP plus 90. Kredit plus 90. Misi, memecahkan kasus pembunuhan Ranger Texas. Lengkap. Total pengalaman, 100. Total kredit, 100. Tingkat kontribusi, 50%. EXP plus 50. Kredit plus 50. Misi, menghilangkan Wade Davis. Lengkap. Total pengalaman, 100. Total kredit, 100. Tingkat kontribusi, 30%. EXP plus 30. Kredit plus 30. Lucas menggaruk kepalanya. Dia telah menerima pengalaman dan pujian paling banyak dari menyingkirkan anak-anak nakal. Hadiah untuk melenyapkan polisi kotor dan Wade Davis tampaknya cukup kecil. Dedi sistem jelas tidak memberikan penghargaan berdasarkan undang-undang, tetapi berdasarkan dampak kejahatan terhadap orang lain. Itu berarti bahwa anak-anak nakal telah melukai lebih banyak orang, sementara Lucas Barton dan gengnya mungkin harus berpura-pura menjadi perwira yang baik, sehingga melukai lebih sedikit orang. Dengan logika yang sama, Wade Davis menghasilkan sedikit pengalaman dan penghargaan mungkin karena dia hanya membunuh 2 orang, dan hanya sebagian yang harus disalahkan atas kematian penjaga hutan Texas. Oleh karena itu, Wade Davis, seorang pengusaha besar, adalah orang yang paling tidak berharga dalam sistem. Tetapi ketiga misi itu dengan mudah diselesaikan dalam satu gerakan, jadi panennya tidak buruk sama sekali. Lalu ada Jason Voorhees. Sistem, hentikan Jason Voorhees dari membunuh orang. Lengkap. Total pengalaman, 200. Total kredit, 200. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 200. Kredit plus 200. Lucas menghela napas. Tidak peduli seberapa menakutkan monster Jason, dia tidak berbahaya seperti pengedar narkoba. Sekelompok pengedar narkoba berukuran rata-rata setidaknya dapat membahayakan ratusan orang. Kamerat Jason, yang diam-diam dan rajin mencabuti kepala dengan parangnya, jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para pengedar narkoba. Secara keseluruhan, 600 poin pengalaman dan kredit hanya untuk beberapa jam kerja tidaklah buruk. Setelah memeriksa keuntungannya, Luke mulai meninjau tindakannya tadi malam dan memikirkan rencana tindak lanjut. Sementara dia membahas detail tindakannya tadi malam, tubuh Annie yang hangat dan lembut berbaring di lengannya. Akhirnya, Annie bergerak dan terbangun dalam keadaan linglung. Melihat ruangan yang aneh, dia akhirnya ingat di mana dia berada beberapa saat kemudian. Merasakan tubuh kuat yang berada tepat di belakangnya,
dia tanpa sadar menggeliat dan menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu tidak perlu tidur sama sekali? Luke terkekeh dan mencium pipinya. Aku baik-baik saja. Kehilangan kata-kata, Annie kemudian bertanya, Kak, kapan kita akan sarapan? Lukas tersenyum. Aku memiliki milikku sekarang. Sangat lesat. Annie tersipu. Kamu binatang. Mereka tidak bangun sampai tengah hari. Ketika mereka check out, pemilik hotel bahkan tidak berani menatap mata Luke. Setelah mereka check out, Luke membawa Annie ke kantor polisi di kota dan menemukan dua polisi yang dia ajak bicara kemarin. Ketika Luke menyebut Stephen, pemilik perkemahan Eden Lake, kepada para polisi, Annie akhirnya menyadari bahwa dia telah melupakannya, pamannya selama ini. Itu bukan sepenuhnya salahnya. Stephen tidak benar-benar paman darahnya, dan mereka hanya berhubungan jauh. Dia hanya bekerja di perkemahan selama 2 hari, dan baginya, Stephen adalah orang asing yang baru saja dia temui. Terlalu banyak hal yang terjadi semalam sehingga dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Stephen. Kedua polisi itu mengatakan bahwa mereka akan mengirim regu pencari untuk Stephen. Setelah meminta pendapat Annie, Luke kemudian mengantarnya ke gunung untuk mengambil barang-barang pribadinya, termasuk ponselnya, ID-nya, kartu kreditnya, dan sebagainya. Setelah makan siang, Luke menurunkan Annie di halte bus di Route 405 dan melambaikan tangan padanya. Setelah pengalaman mengerikan dengan anak-anak pembunuh di perkemahan, Annie tidak akan terus bekerja di sana, dia lebih suka kembali ke kota. Bab 376 Orang Tua Jahat dari Anak Jahat. Setelah mengantar Annie, Luke membawa mobil pickup Stephen ke kantor polisi di kota dan meminta polisi untuk mengembalikannya kepada Stephen, jika Stephen masih hidup. Tapi Luke tidak terlalu berharap. Dalam perjalanan kembali ke perkemahan sekolah menengah nomor 37, dia mengingat anak-anak yang kejam itu lagi. Tidak hanya mencuri mobil, mereka juga berusaha membunuh korban agar tutup mulut. Namun, mereka telah disesatkan, dan entah bagaimana mengirim diri mereka ke parang Jason Voorhees. Luke telah merencanakan untuk memberi pelajaran kepada anak-anak itu setelah menemukan kebenaran, tetapi telah diselamatkan dari masalah. Ini sebenarnya adalah akhir yang tak terhindarkan. Jika mereka kurang berani dan kejam, mereka tidak akan terbunuh dalam satu malam. Kembali ke perkemahan sekolah menengah No. 37, Luke melihat ke arah anak-anak yang sedang berlarian, dan tiba-tiba merasa sangat menggemaskan bahwa mereka berenang di malam hari atau telanjang di hutan. Mereka menghabiskan energi mereka untuk bermain-main, setidaknya, yang bagi anak di bawah umur benar-benar hal yang baik. Luke menemukan Juliet dan berterima kasih padanya atas bantuannya sehari sebelumnya. Juliet hanya mengangguk dan berbicara dengannya secara pribadi. Luke, kau tidak dalam masalah, kan? Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya melaporkan apa yang terjadi kemarin kepada atasan saya. Semuanya baik. Menatapnya sejenak, Juliet perlahan mengangguk. Itu keren. Jika Anda dalam masalah, beritahu saya jika saya bisa membantu, oke? Petik 2. Luke berterima kasih padanya sambil tersenyum dan melanjutkan perannya sebagai instruktur keselamatan. Juliet merasa lega ketika dia melihat bagaimana Luke bersikap. Dia memiliki kesan yang baik tentang Luke. Luke adalah salah satu yang terbaik yang pernah dilihatnya dalam hal penampilan, sopan santun, dan profesionalisme. Seperti yang dia katakan, jika dia bisa membantu, dia tidak akan keberatan bersaksi atas namanya sehingga dia tidak terjebak dalam sesuatu yang merepotkan. Setelah Juliet pergi, Luke menelepon Selina saat dia berpatroli di perkemahan dan menceritakan apa yang terjadi semalam. Terlepas dari masalah rahasia yang terkait dengan Jason Voorhees, dia memberitahu dia tentang segala hal lainnya secara detail, seperti kematian Wade Davis dan Lucas Barton. Setelah mendengar itu, Selina bertanya, haruskah aku mulai membuat persiapan sekarang agar kamu bisa menghadapi playboy itu setelah kamu kembali? Luke terbatuk dan berkata, jangan. Kami detektif yang taat hukum. Fokus pada perusahaan real estate dan cari kelemahan dan tekanan negatif di atasnya. Anda dapat meminta Elizabeth untuk membantu Anda, dia juga muridmu. Selin memutar bola matanya. Mengerti. Dia mengira pada awalnya bahwa pria ini tertarik pada Elizabeth, tetapi dia sekarang menyadari bahwa dia benar-benar hanya menggunakan Elizabeth sebagai tenaga kerja gratis. Tapi Selina menyukai cara ini, karena dia bisa memberikan banyak pekerjaan kepada Elizabeth. Memikirkan kemungkinan keuntungan Elizabeth nanti, Selina tidak merasa bersalah sama sekali. Belum bisa mendapatkan cukup dari gadis-gadis sekolah menengah. Selina bertanya dengan santai. Lukas tertawa. Ini akan selesai dalam beberapa hari. Kamu harus selalu menyelesaikan apa yang kamu mulai. Dia telah mengirim terlalu banyak siswa telanjang kembali ke asrama mereka dalam 2 malam terakhir, itu terlalu menyenangkan.
Ketika dia bebas, dia menyuruh Sonia mencari Jason Voorhees di database polisi. Dia cukup penasaran dengan orang aneh ini. Ini adalah bidang keahlian Sonia. Kurang dari setengah hari kemudian, dia mengirim banyak file ke Luke. Luke bahkan lebih tercengang setelah membaca informasi itu. Nama Jason Voorhees tidak ada dalam database elektronik. Namun sebagai seorang profesional, Sonia telah menemukan dokumen kertas lama di ruang arsip. Sebagian besar dokumen telah disegel selama bertahun-tahun, dan Departemen Kepolisian tidak memiliki tenaga dan energi untuk mengubahnya menjadi catatan elektronik. Berdasarkan apa yang ditemukan Sonia, perkemahan Eden Lake yang Stephen jalankan awalnya dikenal sebagai Camp Crystal Lake. Tidak aneh bagi Crystal State Park untuk memiliki Crystal Lake. Papan nama usang yang dilihat Luke sejak awal, Camp Chris ****, adalah nama aslinya, kecuali bahwa bagian terakhir dari nama itu telah dipotong. Itu juga merupakan kamp untuk siswa bertahun-tahun yang lalu, tetapi ditinggalkan setelah kecelakaan, sampai Paman Ani mengambil alih dan mengganti nama dan mempromosikannya sebagai tempat perkemahan Danau Eden. Perkemahan sekolah menengah nomor 37 adalah kamp baru yang didirikan setelah kecelakaan saat itu. Situs baru lebih dekat ke jalan dan lebih mudah dijangkau, sehingga Crystal Lake tetap ditinggalkan. Sonia telah menemukan beberapa kliping koran bekas yang menyebutkan nama Jason Voorhees. Diduga, anak berusia 11 tahun ini tenggelam dalam kecelakaan saat bermain dengan teman-teman sekelasnya. Namun, ibunya bersikeras bahwa Jason telah didorong ke dalam air oleh teman-teman sekelasnya, dan mulai membantai para guru di kamp saat itu. Pada akhirnya, ibu gila ini ditembak mati. Kasus ini terjadi beberapa dekade yang lalu, dan sulit untuk menemukan informasi tentangnya. Kliping koran ini adalah satu-satunya bukti bahwa insiden mengerikan seperti itu pernah terjadi. Entah karena tahayul atau alasan lain, perkemahan itu dipindahkan. Membaca file-file itu, Luke menggaruk dagunya dan bergumam, jadi, Tuan Jason masih anak-anak. Apakah ini kasus bocah nakal yang terlambat membalas dendam pada bocah nakal lainnya? Luke geli dan berhenti melihat ke dalamnya. Hanya karena kepentingan pribadi dia memeriksanya. Jason mungkin telah dikirim ke laboratorium sekarang, dan tidak akan lagi muncul untuk memilah anak-anak nakal. 2 hari kemudian, Luke melihat sekelompok orang di lapangan terbuka di depan pintu masuk kamp, termasuk 2 polisi yang dia telah berbicara dengan sebelumnya. Dia berpikir sejenak sebelum dia pergi untuk menyambut para polisi. Apakah mereka dari kota di sisi lain gunung? Mencari anak-anak mereka. Luke bertanya kepada salah satu polisi dengan suara rendah, dan yang terakhir mengangguk dengan senyum pahit. Luke berkata dengan simpatik, kalau begitu kau akan sibuk. Saya berharap Anda beruntung. Petik 2. Fleck dan agennya telah membersihkan semuanya dan mengeluarkan semua mayat, termasuk anak-anak. Orang tua ini tidak akan menemukan apapun. Polisi tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Sementara anak-anak keji tidak harus berarti bahwa mereka memiliki orang tua yang keji, kelompok ini benar-benar tidak terlihat. Bab 377 Kesalahan dalam Penghakiman, dan Harimau Tersenyum. Orang tua ini kasar dan vulgar, dan lebih suka berbicara dengan kepalan tangan mereka daripada dengan kata-kata. Ketika Luke berbicara dengan polisi itu, 2 pria memelototinya. Kamu siapa? Apakah Anda seorang reporter? Luke tersenyum dan mengeluarkan lencananya. Saya bertanggung jawab atas keamanan di kamp ini. Haruskah aku menendangmu ke jalan? Kedua pria itu terdiam. Mereka berdiri di pintu masuk kamp, yang berada di bawah yurisdiksi Luke. Polisi diam-diam mengacungkan jempol pada Luke, sebelum dia pergi untuk memilah tindakan selanjutnya. Jika tidak, jika mereka naik gunung dan beberapa orang tua hilang, regu pencari harus dikirim. Polisi tidak mengirim siapapun untuk mencari anak-anak itu karena FBI sudah mengeluarkan pemberitahuan. Sekarang ke-6 anak itu dipastikan meninggal, para polisi tentu tidak akan membuang waktu mereka, tetapi orang tua tidak mau membiarkannya pergi. Melihat sekelompok orang yang bertengkar, Luke menggelengkan kepalanya. Jika mereka benar-benar khawatir tentang anak-anak mereka, mengapa mereka tidak melakukan apa-apa lebih awal? Fakta bahwa mereka pergi ke gunung untuk menanam rumput liar dan membunuh orang bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kelalaian 1 atau 2 hari. Luke mendeteksi aroma yang akrab di grup ini dengan hidung tajamnya. Gulma. Dan setelah itu diproses juga. Aroma kental menegaskan bahwa orang-orang ini tidak hanya bersentuhan dengan Gulma secara sepintas. Sambil menyipitkan matanya, Luke ingat bahwa anak yang dia tanya pada akhirnya berkata, itu tugas kita. Pada saat itu, dia berpikir bahwa anak itu sedang berbicara tentang bagaimana anak-anak nakal itu membagi pekerjaan, tetapi sekarang sepertinya belum tentu demikian. Sambil mencibir, Luke kembali ke perkemahan tanpa niat untuk menonton pertunjukan menyebalkan ini lagi.
Mencari anak-anak mereka. Kemungkinan besar mereka sedang mencari ladang gulma. Setelah Luke kembali, beberapa SUV hitam muncul di kejauhan. Beberapa menit kemudian, SUV berhenti di pintu masuk kamp, dan Nick besar keluar. Melihat siswa sekolah menengah, dia mengutuk dengan suara rendah, tetapi masih dengan patuh mematikan rokoknya sebelum dia masuk ke kamp. Sesaat kemudian, Big Nick merasa sedikit geli ketika melihat Luke, yang sedang menikmati teh dan berjemur di bawah sinar matahari di tepi danau. Dia menelepon Luke di tengah malam sebagian untuk membalas Lucas Barton, yang telah merencanakan untuk menjebaknya atas pembunuhan petugas, dan sebagian untuk membalas budi ketika Luke membantunya menangkap para perampok bank. Big Nick bukan petugas yang bersih, tetapi dia memperhatikan detail, dan tidak merasa nyaman karena bantuan Luke. Hal utama adalah bahwa Luke merasa terlalu bersih, dia merasa seperti tipe polisi yang sama sekali berbeda. Bahkan jika mereka bukan musuh, Big Nick secara tidak sadar tidak ingin berutang apapun pada Luke. Pada akhirnya, FBI mengirimkan pemberitahuan malam itu. 6 petugas, termasuk Lucas Barton, telah dibunuh oleh penjahat tak dikenal, Wade Davis sudah mati, begitu pula 6 anak yang sedang berkemah. Dan, Luke baik-baik saja. Big Nick bukanlah orang yang baik. Dia telah mengancam pemilik motel sebelum dia datang ke sini. Pemiliknya mengakui semuanya tanpa ragu-ragu. Dia tidak lagi ingin ada hubungannya dengan konflik antara polisi daerah dan pemuda itu. Dia hanya ingin menjalankan motelnya dengan tenang. Setelah mendengar pemilik motel keluar, Big Nick terdiam cukup lama, sebelum melanjutkan perjalanannya. Lucas Barton telah jatuh begitu saja, dan karena dia sudah mati, tidak ada kesempatan baginya untuk kembali. Lebih jauh lagi, sebenarnya FBI yang telah menutup kasus ini dan membereskan kekacauan itu. Ini mengubah pendapat Big Nick tentang Luke, dan itulah yang mendorongnya untuk bertemu Luke lagi. Mereka mungkin tidak menjadi sahabat karib, tapi Big Nick juga tidak ingin menjadi musuh Luke. Untunglah telepon yang dia lakukan tadi malam tidak sia-sia. Meletakkan cangkir tehnya, Luke memandang Big Nick dan bangkit. Ayo pergi. Ada terlalu banyak siswa di sini. Petik 2. Mereka berjalan di sepanjang danau dan berbicara selama beberapa menit. Nick ada di sini untuk bertemu Luke dan bertanya tentang Lucas Barton. Secara alami, Luke mengatakan bahwa dia tidak tahu detailnya, tetapi Big Nick mendapatkannya dari ekspresi Luke. Bahkan jika hanya karena keberuntungan Luke mampu membunuh Lucas Barton dan partinya, Nick tetap tidak ingin membuatnya kesal. Setelah mereka selesai berbicara, Luke mengantar Big Nick ke pintu masuk kamp. Big Nick ragu-ragu sejenak, sebelum dia tiba-tiba berkata, jika Anda pernah mengalami masalah di daerah Los Angeles, Anda dapat mencari saya. Ini adalah cabang zaitun yang jelas. Yang mengejutkan Nick, Luke mengangguk sambil tersenyum. Besar, saat itu terjadi, ada sesuatu yang saya harap dapat Anda lakukan untuk saya. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri di pintu masuk, orang tua akhirnya memutuskan untuk pergi lagi setelah pertengkaran sengit. Luke mengatakan sesuatu, dan dia dan Big Nick melihat orang tua itu pergi. 2 menit kemudian, Big Nick melambaikan tangan dan berlari kembali ke mobilnya. Dia sudah mengeluarkan perintah segera setelah dia membuka pintu mobil. Ayo pergi. Kami punya hal yang harus dilakukan. Ikuti mobil-mobil itu. Saat dia berbicara, dia melihat Luke, yang masih berpatroli di perkemahan, dan mengutuk dengan suara rendah. Sial, saya salah. Orang itu adalah harimau yang tersenyum. Bawahannya tidak bisa tidak bertanya, bagaimana dengan Lucas Barton dan krunya. Berbagai emosi melintas di wajah Big Nick. Percaya saja apa yang dikatakan FBI, kecuali jika Anda ingin membalaskan dendam mereka. Bawahannya terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Big Nick jelas menyiratkan bahwa yang terbaik adalah tidak membuat pemuda ini kesal, atau kematian berikutnya yang diumumkan FBI mungkin adalah kematian mereka sendiri. Menurut pemberitahuan yang diterima polisi daerah, ada 14 korban dalam kasus ini, termasuk 6 petugas daerah, tetapi tidak ada liputan media tentang hal itu, dan bahkan petinggi polisi daerah tidak mengatakan apa-apa. Big Nick dan krunya telah dikirim ke sini karena mereka terbiasa membersihkan kekacauan, tetapi pendukung mereka secara eksplisit mengatakan kepada mereka untuk tidak memeriksa kasus ini terlalu hati-hati. Mengapa kamu belum mengemudi? Tidakkah kamu ingin kembali ke pacarmu malam ini? Nick meludah keluar jendela mobil dan menyalakan sebatang rokok saat dia mengutuk bawahannya. Bawahannya menyalakan mobil dan berkata, Bos, bukankah kita di sini hanya untuk berpura-pura? Big Nick dengan santai menamparkan bagian belakang kepalanya. Hanya mengemudi. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, seseorang memberitahu saya bahwa orang-orang itu telah lama diam-diam menanam rumput liar di gunung dan menjualnya. Bawahannya kosong sesaat,
sebelum dia menjadi bersemangat. Apakah kita akan membersihkannya? Nick mendengus setuju, tapi kemudian berkata, jangan merusak semua gulma. Kita perlu menyimpan beberapa sebagai bukti. Saya berjanji kepada sumber saya bahwa saya akan memenjarakan orang-orang itu selama beberapa tahun. Bawahannya terkekeh. Kalau begitu kita tidak akan menyentuh rumput liar yang masih ada di tanah. Sedangkan sisanya. Nick berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan dengan yang lain. Juga, kelompok itu pasti memiliki banyak uang kotor setelah menjual ganja secara ilegal begitu lama. Itu kuncinya. Bab 378 Kembalinya Malaikat, dan Keju Blueberry. Mata bawahannya bersinar. Pria itu mengambil walkie-talkie dan berteriak, "Hei, kita ada urusan." Bos mengatakan untuk bergegas, atau Anda tidak akan punya uang untuk keledai besar malam ini. Anggota kru lainnya segera mencemooh. Kamu punya pantat besar, biarkan aku bermain dengannya. Bukankah kamu yang suka dipermainkan? Big Nick tertawa dan melihat ke perkemahan untuk terakhir kalinya, sebelum dia pergi dengan SUV lainnya. Setelah melihat mereka pergi, semuanya damai sekali lagi. 2 hari kemudian, Big Nick menelepon Luke. Dia terdengar sedikit malu di telepon. Luke, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Luke bertanya, apa itu? Setelah keheningan singkat, Nick berkata dengan suara rendah, ada kecelakaan kecil tadi malam ketika kami menangkap sekelompok pengedar narkoba itu. Dia terdiam lagi. Lukas bertanya, jadi, kami. Nick terbatuk dan berkata, 6 tersangka pria ada di tempat kejadian. 3 dari mereka tewas dan 3 lainnya terluka parah. Namun, 6 tersangka wanita lainnya dalam kasus ini ditahan di rumah mereka. Luke tertegun sejenak, tetapi kemudian berkata, selamat. Apakah ada di antara kalian yang terluka? Nick berkata, tidak. Luke berkata, itu bagus. Dia menutup telepon segera setelah itu, tidak tahu harus berkata apa. Big Nick dan krunya benar-benar tidak sabar. Itu baru 2 hari, dan dia sudah membersihkan orang tua dari anak-anak yang menanam gulma. Juga, para petugas county ini sama belak-belakan dan kasarnya seperti biasa, mereka hanya menurunkan orang-orang di geng dan kemudian menjarah kekayaan mereka. Tentu saja, Nick sedikit malu untuk melakukan panggilan ini. Dia telah berjanji untuk memenjarakan orang-orang itu, tetapi akhirnya mengirim mereka ke kamar mayat, itu bukan kesepakatan. Adapun Luke, dia cukup senang. Bukannya dia bisa memberitahu Nick, lebih baik jika kamu menyingkirkan mereka semua. Namun, itu sudah cukup untuk menyiratkan kepada Nick bahwa orang-orang itu punya uang dan obat-obatan. Dalam suasana hati yang baik, Luke mengantar anak-anak dan guru ke bus sekolah, dan kemudian mengikuti di belakang mereka dengan mobilnya sepanjang perjalanan kembali ke Los Angeles. Di pintu masuk sekolah, Juliet memeluknya dan berkata, kamu anak yang baik. Anda bisa datang mencari saya jika Anda membutuhkan bantuan. Petik 2. Luke berterima kasih padanya sambil tersenyum sebelum dia pergi. Dia bisa menebak dengan kasar mengapa Juliet bersikap seperti ini padanya. Dia telah mengetahui dari yang lain bahwa Juliet memiliki seorang adik laki-laki yang baru duduk di tahun pertama universitas ketika dia menghilang tahun lalu saat berkemah di pegunungan, dan tidak pernah ditemukan. Luke tidak terlihat seperti kakaknya, tetapi mereka agak mirip dalam hal temperamen dan figur, itulah sebabnya Juliet memiliki kesan yang baik tentangnya. Selesai dengan misinya, Luke langsung pergi ke departemen kepolisian. Berjalan ke mejanya, dia melihat Selina, yang kepalanya terkubur dalam file. Sambil tersenyum, Luke meletakkan kotak yang dibawanya di sebelahnya dan membukanya. Gerakannya ringan dan gesit, dan Selina tidak memperhatikannya sama sekali. Namun, pada saat berikutnya, hidungnya berkedut, dan dia menoleh untuk melihat kotak yang terbuka. Ah, apa aku sedang bermimpi? Apakah dewa menjawab doaku? Tapi kesadaran segera mengejutkannya, dan dia menoleh untuk melihat Luke tersenyum padanya. Dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Jadi, itu bukan dewa. Lukas mengangkat alis. Tidak, keinginan Selina untuk hidup sangat kuat. Kamu seorang malaikat, kamu tahu bahwa aku lapar. Luke menunjukkan padanya kotak-kotak lain yang dia miliki dan berkata, saya membelinya dalam perjalanan pulang. Apakah Anda ingin mendistribusikannya? Petik 2. Selina segera bangkit dan mengambil kotak kertas darinya. Luke punya donat, siapa yang mau? Semua orang di kantor berbondong-bondong ke arah mereka. Tetapi tidak ada yang saling mendorong untuk mendapatkan donat, karena mereka tahu bahwa Luke dan Selina selalu memiliki cukup untuk semua orang. Pada akhirnya, hanya 2,5 dari 4 kotak donat yang dibagikan. Hanya ada selusin orang di kantor saat ini.
Dua petugas dengan gigi manis masing-masing mengambil dua donat, jika tidak mereka tidak perlu membuka kotak ketiga. Setelah menyapa semua orang dengan senyuman, Luke memberi isyarat kepada Selina, dan mereka pergi ke kantor Elsa dengan 1,5 kotak donat terakhir. Tidak ada apa-apa baru-baru ini. Tanyanya pada Selina. Selina menjawab dengan ekspresi yang sangat pahit, tentu saja itu bukan apa-apa untukmu. Saya telah memeriksa file kasus di kantor setiap hari, dan belum melangkah keluar sama sekali. Lukas tersenyum. Aku kembali, jadi kamu bebas. Selin mengangguk. Jauh lebih baik menyelidiki kasus dengan Luke daripada duduk di kantor. Mereka selalu membawa makanan ringan saat berangkat di pagi hari, dan saat cuaca bagus, mereka bisa minum teh sore dan menikmati sinar matahari selama 1 atau 2 jam. Bagaimanapun, mereka adalah tim yang paling efisien di divisi kejahatan besar, jadi tidak ada yang mengeluh tentang mereka menikmati sepotong kue opera dan teh hijau atau cappuccino di bawah matahari. Selama mereka bisa memecahkan kasus secara efektif, semuanya baik-baik saja. Luke dan Selina memasuki kantor Elsa, dan Selina meletakkan 1,5 kotak donat di mejanya. Elsa memiliki ekspresi yang bertentangan di wajahnya. Saya sudah berusaha menurunkan berat badan. Lukas tertawa. Seluruh kotak ini adalah donat keju blueberry, dan khusus untukmu. Elsa melihat ke kotak lainnya. Bagaimana dengan yang ini? Luke menjawab dengan santai, itu donat biasa, dan tersisa 4. Kamu bisa membawanya ke Dustin jika kamu mau. Setelah keheningan singkat, Elsa dengan cepat memasukkan donat keju blueberry ke dalam laci dan berkata, terima kasih telah mendorong kembali program penurunan berat badan saya. Sekarang, ada apa? Luke berkata, saya di sini untuk kasus-kasus. Saya tidak dapat mengerjakan kasus apapun yang Anda berikan kepada saya sekarang. Elsa kehilangan kata-kata. Dia tidak menyangka keluarga Ellsworth terlibat dalam kasus gadis berpiyama dan kematian penjaga hutan Texas. Selain itu, Palmer telah meminta bantuan, dan telah mengambil alih kasus toko donat dan kasus perampokan truk bahan bakar, jadi Luke tidak bisa melanjutkan penyelidikannya. Namun, hal terakhir yang tidak dimiliki divisi kejahatan besar adalah kasus, dan masing-masing lebih mendesak daripada yang berikutnya. Elsa menarik setumpuk file kasus sehingga berada di depannya. Apakah kamu ingin santai atau bekerja keras? Luke menjawab dengan acuh tak acuh, semuanya baik-baik saja, asalkan kasusnya memiliki petunjuk. Dengan ekspresi tahu, Elsa langsung mengambil beberapa file kasus dari bawah dan melemparkannya ke Luke. Aku sudah mengesampingkan yang ini untukmu. Luke berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda, bos. Sesaat kemudian, mereka berdua pergi, dan Elsa menghela nafas lega. Ketika Luke pergi bermain selama seminggu, dia telah mengumpulkan cukup banyak kasus rumit yang cocok untuknya. Dia bisa dipercaya. Dengan santai, dia membuka kotak kertas itu. Mencium bau donat yang manis, dia menggigit salah satunya, dan mendesah puas. Keju blueberry, saya sudah lama tidak memiliki salah satu dari ini. Petik 2.